Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dinar selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perancangan UI UX untuk aplikasi edukasi anak-anak. Aplikasi edukasi anak-anak yang kami rancang berjudul Educates. Kelompok 9 terdiri atas anggota saya sendiri Ara Devan, S dengan NIM 24060, 121140160, dan ada Emerio Kevin Arputra, Yusuf Muhammad Najahan. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Jadi untuk gambaran umum aplikasi kami, Educates merupakan sarana aplikasi anak-anak untuk belajar mengenal huruf abjad dan pengucapannya, seperti huruf vokal dan konsonan berbasis aplikasi mobile. Untuk langkah membuat desainnya, pertama kita harus punya empati dengan pengguna. Developer ikut berempati dengan orang tua yang kesulitan mendidik anaknya untuk belajar alfabet. Dan yang langkah kedua, kita harus merumuskan masalahnya. Developer merumuskan masalah bahwa orang tua kesulitan mendidik anaknya untuk belajar alfabet. Dan untuk langkah yang ketiga, kita harus membuat solusi. Developer kemudian membuat solusi dengan cara membuat aplikasi pembantu anak-anak dalam pembelajaran alfabet yang memiliki tampilan yang menarik. Dan untuk langkah selanjutnya, kita harus membuat desain prototipe. Developer harus merealisasikan solusi dengan membuat prototipe awal. Prototipe yang ada merupakan desain dalam bentuk medium fidelity. Dan untuk langkah kelima, kita harus membuat desain finalnya. Dari hasil prototipe, developer harus membuat desain final yang merupakan peningkatan dan penerapan elemen warna supaya hasilnya lebih menarik. Dan untuk langkah terakhir, kita harus melakukan pengetesan. Dari hasil prototipe, developer kemudian mengetes desain untuk mengetahui apakah pengguna sudah cocok dan nyaman dengan desain yang telah kami buat. Dan untuk segmen usernya, segmen user yang akan menggunakan aplikasi penulis merupakan anak-anak yang belajar alfabet. User yang menggunakan aplikasi juga ditemani orang tua sebagai pengarah dan pendamping anak-anak. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasinya. Untuk melengkapi langkah dalam pendesainan aplikasi ini, kami melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut terdiri dari yang pertama, apakah anak Bapak atau Ibu sudah mulai belajar alfabet? Kemudian biasanya durasi berapa lama anak belajar alfabet? Kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran alfabet tersebut, lalu masalah yang dihadapi dari pembelajaran alfabet. Selanjutnya, apakah aplikasi pembelajaran alfabet kira-kira dapat membantu pembelajaran? Lalu yang terakhir adalah bagaimana harapan Bapak atau Ibu terhadap aplikasi pembelajaran alfabet tersebut. Lalu berikutnya dari hasil wawancara tersebut digunakan untuk membuat user persona. Berikut ini ditampilkan contoh salah satu user personanya, yaitu di sini untuk terdiri dari poin-poin demografis, pain point dan frustration, behavior dan habits, needs dan goals. Lalu untuk demografisnya, user persona yang pertama ini memiliki nama Dito, umur 4 tahun, dan gender laki-laki. Untuk behavior dan habitsnya yaitu dia setiap hari belajar alfabet selama 15-30 menit. Media yang digunakan yaitu YouTube, aplikasi HP, dan poster alfabet. Lalu berikutnya untuk pain point dan frustration-nya, yaitu banyak iklan pada aplikasi HP dan tampilan aplikasinya kurang menarik. Lalu yang terakhir adalah needs dan goals-nya, yaitu anak tersebut ingin belajar lewat aplikasi dan ingin suatu aplikasi yang bebas dari iklan dan memiliki penampilan yang menarik. Lalu ini adalah customer journey map-nya. Itu customer utama dari aplikasi ini adalah orang tua dan anak. Nah, anak-anak ini akan menggunakan aplikasi untuk belajar alfabet. Nah, dalam prosesnya, anak-anak ini akan dibimbing dan dibantu oleh orang tuanya. Lalu selanjutnya, untuk what are their key goals and needs, yaitu tujuan utama dan kebutuhan utamanya, yaitu belajar dengan media yang menarik, pembelajaran alfabetnya mudah dipahami, dan tidak terganggu dengan banyaknya iklan yang terdapat di aplikasi. Lalu what do they struggle with most, yaitu apa yang mereka sulitkan dalamnya,
Yang pertama itu kurang tertarik dengan pembelajaran alfabet dan tidak konsisten dalam belajar. Lalu berikutnya, task yang harus dilakukan oleh pengguna tersebut adalah belajar membaca alfabet dan belajar menggambar alfabet. Oke, next. Lalu customer journey map-nya seperti ini. Yang pertama itu step journey yang pertama adalah discovery, yaitu orang tua mencarikan anaknya suatu media belajar alfabet yang menarik. Lalu action-nya adalah orang tua mencari informasi mengenai media dan kebutuhannya adalah mendapatkan media pembelajaran yang menarik. Lalu touch point-nya yaitu bersentuhan dengan mesin pencari di internet, toko mainan, dan toko aplikasi. Journey step selanjutnya adalah registration, yaitu orang tua menemukan sebuah aplikasi pembelajaran alfabet. Lalu action-nya adalah orang tua menemukan sebuah aplikasi pembelajaran. Dan needs-nya adalah orang tua ingin anaknya tertarik dalam belajar alfabet. Dan pain atau kesulitannya adalah orang tua tidak ingin anaknya terlambat belajar. Lalu touch point-nya bersentuhan dengan toko aplikasi. Lalu berikutnya journey step onboarding dan first use. Anak ini menggunakan aplikasi untuk belajar alfabet. Action-nya adalah anak belajar membaca dan menggambar alfabet. Lalu kebutuhannya adalah orang tua ingin anaknya memahami alfabet. Dan yang ingin dihindari adalah orang tua tidak ingin anaknya bosan dalam belajar. Lalu touch point-nya bersentuhan dengan aplikasi pembelajaran alfabet. Lalu yang terakhir adalah journey step sharing. Nah, yaitu anak berhasil memahami alfabet dan mempelajarinya dengan senang. Action-nya adalah orang tua akan merekomendasikan aplikasi tersebut karena anaknya berhasil paham dengan senang. Lalu kebutuhannya adalah orang tua ingin orang lain juga menggunakan aplikasi dan anak-anak lain juga dapat belajar dengan baik. Berikutnya yang terakhir adalah touch point-nya, yaitu bersentuhan dengan media sosial. Lalu yang terakhir adalah customer journey map. Ini adalah outcome-nya, yaitu what are they able to do, yaitu apa yang dapat dilakukan. Yaitu anak berhasil belajar alfabet, anak dapat memahami bentuk alfabet, dan yang terakhir anak dapat memahami cara menuliskan alfabet. Yaitu yang selanjutnya what can they finally avoid doing adalah yang dapat dihindari oleh anak, yaitu anak menjadi tidak terlambat dalam belajar alfabet dan tidak jenuh dalam belajar alfabet. Lalu apa yang berubah di lingkungan kita adalah ketika anak-anak masuk ke sekolah, mereka tidak akan kesulitan dalam belajar. Berikutnya akan dijelaskan oleh Hemerio. Ya, selanjutnya akan dijelaskan skenario dalam penggunaan aplikasi. Untuk menyelesaikan huruf vokal dan huruf konsonan, user cukup dari halaman utama, lalu menuju memilih memilih antara huruf vokal atau konsonan, lalu menuju pembelajaran. Kemudian ada skenario salah memilih jenis alfabet, pengguna cukup perlu kembali ke home untuk memilih section yang lainnya. Untuk menyalakan suara dari kondisi suara mati ataupun kondisi suara hidup, user cukup perlu menekan icon suara pada pojok kiri atas. Dan untuk keluar dari aplikasi, user cukup menekan tombol keluar di halaman utama. Next. Nah, untuk task flow, untuk masuk aplikasi, pengguna akan disambut dengan halaman loading, lalu setelah loading selesai, menuju ke halaman depan. Untuk memilih mode belajar dari halaman depan, kemudian menuju ke halaman pilih mode, dan untuk pilihan mode, semua pilihan mode antara huruf vokal dan konsonan, memilih halaman belajar, menuju ke halaman belajar, lalu ke halaman latihan, dan selesai. Selanjutnya, nah, untuk mengubah pengaturan suara, user cukup perlu menekan icon speaker pada layar aplikasi. Dan untuk melakukan pembelajaran, pada halaman pembelajaran terdapat halaman untuk pengucapan huruf, penulisan huruf, latihan untuk mengucap huruf, dan kemudian latihan menulis huruf. Next. Nah, kemudian dibuat medium fidelity, kami membuatnya dengan sesuai template, ataupun maksudnya adalah polanya sama, tidak berubah-ubah, jadi mudah dipahami. Jadi cukup perlu mengubah konten-konten yang ada di tengah, yaitu loading, kemudian mulai, halaman depan, halaman untuk memilih, halaman untuk
menggambar, mengucap terlebih dahulu, lalu menggambar, latihan mengucap dan latihan menulis. Next. Dari situ dapat dibuat sitemap, yaitu loading screen, home screen, kemudian pilih course antara huruf vokal dan konsonan, kemudian pengucapan huruf, menggambar huruf, mengucap huruf, dan latihan menulis huruf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain high fidelity dari perancangan UI UX kami. Terus yang pertama itu kan ada loading screen-nya. Setelah loading screen nanti akan masuk ke start menu. Jadi kita tekan mulai, kita masuk ke course-nya. Jadi di course-nya ada dua pilihan, ada huruf vokal atau konsonan. Jadi dari yang versi high fidelity ini ada warna gradient supaya gambarnya lebih menarik di mata anak-anak. Oke, untuk di latihannya sama tutorialnya, jadi kita nih menjadikan background itu background anak-anak, supaya anak-anak lebih tertarik dengan tampilan yang ada. Nah, di sini kan ada latihan pengucapan, latihan menggambar, dan seterusnya. Dan begitu. Nah, untuk dari tampilan yang ada di sini, untuk latihan pengucapannya, itu kan nampak ada warna kuning kotak. Itu berarti kita contohnya seperti ini. Jadi user disuruh membaca huruf yang ada di sini. Jadi kayak A, nanti warna kuning pindah ke I, U, E. Bisa kalau pastikan kalau memang user dah menyebutkan huruf dengan benar, jadi kotak warna kuning akan berpindah ke bagian U, sampai ke bagian terakhir. Dan untuk latihan menulis begitu. Jadi untuk latihan menulis itu, user akan menulis huruf berdasarkan dari sound yang keluar dari speaker. Jadi user akan menulis huruf A, dan nanti disuruh untuk tulis I, sampai nanti IO. Oke, jadi untuk analisis SWOT-nya, pertama untuk strength, yang pertama, aplikasi yang dikembangkan cukup ringan untuk dimainkan. Dan yang kedua, pemilihan warna yang menarik buat anak-anak. Dan ketiga, fitur voice yang membuat user dapat memahami aplikasi tanpa harus pandai membaca. Dan yang kedua, untuk weakness-nya, yang pertama, mode permainan yang kurang lengkap. Dan yang kedua, pengaturan aplikasi yang terbatas. Nah, dari weakness yang ada, weakness merupakan opportunities dari aplikasi kami. Jadi kan karena mode permainan yang kurang lengkap, kami akan selalu melakukan update dari aplikasi yang ada. Dan yang kedua, mode permainan dapat ditambah. Dan yang ketiga, perbaiki tampilan yang dapat memunculkan bug. Dan untuk yang ancamannya adalah ditemukan bug besar selama aplikasi berjalan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.